Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidani Rasina dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 3 kelas B. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik umum yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hadi Dayudin MAG. Nah, pada video kali ini akan membahas seputar fonologi, yaitu lebih intinya lagi adalah makhraj, penjelasan tentang nama-nama, alat ucap atau makhraj, huruf secara umum, atau titik atau artikulasi tempat keluarnya bunyi atau huruf yang secara umum. Jadi banyak pendapat atau pemikiran lain berdasarkan yang diajarkan oleh Bapak. Jadi ada 11 artikulasi organ wicara dan nama bunyinya yang akan saya jelaskan. Namun untuk memudahkan mengingat ada 11, jadi cara mengingatnya sesuai urutan letak artikulasinya, yaitu yang pertama bibir, setelah itu gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tekak, kemudian ke bawah ke tenggorokan. Setelah tenggorokan naik lagi belakang lidah atau pangkal lidah, kemudian tengah lidah, lalu daun lidah, dan yang terakhir ada ujung lidah. Ada lagi epiglotis dan glotis yang itu masuk dalam sifat bunyi. Dan organ wicara istilahnya dan nama bunyi akan saya sebutkan dari yang bahasa Indonesia kemudian diikuti dengan bahasa Arabnya. Yang pertama bibir. Bibir yaitu labium, labial, asyafatu, syafawiyun. Yang kedua ada gigi, dentum, dental, al-usnanu, lisaniyun. Yang ketiga ada gusi, gusi, alveolar, alveolum, alveolar, al-litatu, latawiyun. Dan yang keempat ada langit-langit keras, yaitu langit-langit keras atau palatum, palatal, al-ghoru, ghoriyun. Yang kelima ada langit-langit lunak, yaitu langit-langit lunak atau velum, velar, velum, velar atau baku tobakiyun. Kemudian yang keenam tadi ada anak tekak, yaitu ufular, al-lihatu, lahwiyun. Kemudian tenggorokan, faring-faringal, al-halqu, halqiyun. Setelah itu belakang atau pangkal lidah, dorsum, dorsal, muakhirul lisan, lisaniyun. Kemudian tengah lidah, medium, medial, wastul lisan, lisaniyun. Setelah itu yang ke-10 ada daun lidah, yaitu torful lisan atau torfiyun. Dan yang ke-11 yang terakhir ada ujung lidah atau torful lisan atau ad-dalqu, ujung lidah, apexal, Arabnya torful lisan atau ad-dalqu, bisa juga lisan, torfiyun atau dalqiyun. Nah, yang kedua adalah penjelasan tentang makhraj dan sifat huruf atau bunyi yang akan dibandingkan. Jadi nanti ada beberapa huruf yang akan kita bandingkan. Baik, yang pertama cara menentukan sifat bunyi atau huruf dari getaran pita suara. Ada 2, yaitu bersuara dan tidak bersuara. Yang dimana bersuara itu pasti disertai dengan getaran pita suara, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan jahar atau majhur. Contoh hurufnya seperti an atau nun, atau atau mim. Nah, dan yang kedua adalah
bunyi tak bersuara, yaitu tidak disertai dengan getaran pita suara, atau dalam bahasa Arabnya disebut hams atau mahmus. Contoh hurufnya adalah as atau sin, dan af atau fa. Kemudian secara jalan keluarnya itu ada dua juga, yaitu oral dan nasal. Dimana oral yaitu udara atau getaran atau bunyi yang keluar melalui mulut, melalui lisan, yaitu contohnya seperti as, itu keluar melalui mulut. Dan yang kedua adalah nasal, dimana bunyi getaran atau udara keluar melalui hidung. Contoh hurufnya yaitu ang, an, jadi jika hidungnya ditutup, bunyinya tidak akan menghasilkan bunyi secara sempurna. Nah, yang terakhir, sifat secara dilihat secara artikulasinya, yaitu ada 5. Yang pertama ada stop, hambat, letupan atau plusif, yang bahasa Arabnya syadid atau syadid dan al-infijar, dimana udaranya terhambat penuh atau pita suaranya tertutup penuh. Contohnya seperti huruf ab, at. Nah, dan yang kedua ada alir, geseran frikatif atau dalam bahasa Arabnya al-rohwun dan al-ihtikakiyu. Nah, ini berarti udaranya tidak terhambat penuh, jadi pita suaranya tidak tertutup penuh. Ini contohnya, contoh hurufnya yaitu ta, kha, za atau f atau s. Dan yang ketiga ada bunyi afrikatif atau paduan, dalam bahasa Arabnya disebut mazjuj atau mazjuz. Dan hurufnya yaitu huruf jim atau ej. Dan yang keempat ada bunyi tril atau getar, yaitu dalam bahasa Arabnya al-makroriyu awil at-takroru. Nah, ini contoh hurufnya yaitu r atau ro. Dan yang kelima ada bunyi samping atau lateral, dalam bahasa Arabnya disebut an-najiyu. Nah, ini contohnya la atau al. Nah, huruf atau bunyi yang akan kita bandingkan yang pertama ada lam atau la dengan huruf latinnya al atau l. Nah, langsung saja. Lam itu dzalqiyun, latawiyun, lisaniyun, najiyun, dan majhurun. Kemudian huruf l atau l itu dzalqiyun, latawiyun, najiyun, dan majhurun. Itu perbedaannya terletak pada di huruf la ada lisaniyun, sedangkan di huruf Latin al tidak ada lisaniyun. Nah, jadi dimana dzalqiyun, latawiyun itu ujung lidah dengan gusi, dan di huruf lam itu ujung lidah dengan gusi dan gigi karena ada lisaniyun. Jadi la. Sedangkan untuk al atau l yang bahasa Indonesia itu dzalqiyun, latawiyun, ujung lidah dengan gusi saja, la. Jadi tidak menyentuh gigi. Untuk cara artikulasi dengan bahasa
Latinnya atau Indonesianya, yaitu apicodental, lateral, apicodental, lateral, dental, lateral, bersuara, dan oral. Nah, dan untuk persamaannya yaitu yang la sama-sama najiyun, yaitu dari samping. La dan al sama-sama dari samping, bunyi dari samping atau lateral. Dan majhurun atau jahar, yaitu bunyi bersuara yang disertai dengan pita suara. El, la, el, la, seperti itu. Kemudian yang kedua ada huruf shin atau sya dengan huruf sin, dengan huruf as atau s dalam bahasa Latinnya. Nah, shin atau sya itu sifatnya dzalqiyun ghariyun. Kemudian ihtikakiyun mahmusun. Kemudian yang s atau s yaitu dzalqiyun latawiyun. Kemudian ihtikakiyun mahmusun. Dan untuk artikulasi dalam Latinnya yaitu apeko alveolar, geseran atau frikatif, kemudian tak bersuara, dan oral. Nah, untuk perbedaannya pada artikulasi yang pertama yaitu yang untuk sya, dzalqiyun, dan ghariyun. Nah, yang s itu dzalqiyun latawiyun. Ada dua namun berbeda. Yang pertama itu ujung lidah dengan ghariyun, dengan langit-langit keras, sya. Dan yang s itu dzalqiyun latawiyun, ujung lidah dengan gusi, s. Nah, itu perbedaannya. Dan persamaannya sama-sama ihtikakiyun atau bunyi yang tidak tertutup penuh. Jadi pita suaranya tidak tertutup penuh. Kemudian termasuk sifat yang mahmusun, yaitu tak bersuara, yang tidak disertai dengan getaran pita suara. S, sh, sama, sh, s, sama. Oke. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.